Dipersembahkan oleh, didukung oleh yang muda, yang berkarya, mana suaranya mahasiswa? Meriah sekali malam hari ini. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan program yang sangat spesial karena usia TV One sudah menginjak 17 tahun. Bayangkan, 17 tahun. Masa transisi dari remaja ke dewasa. Sudah banyak produk karya jurnalistik yang kami siarkan semata hanya untuk Anda, pemirsa TV One. Karena itulah malam hari di Dialog Kebangsaan kita mengusung tema Anak Muda Satu Suara Kolaborasi. Ini kalau lihat wajah-wajah yang hadir malam hari ini semuanya cerah. Kami yakin semuanya memiliki energi yang positif. Jajaran direksi TV One, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Terima kasih Pak. Sambil kita sorot ke kamera. Wah ini. Jadi Mahakarya TV One ada karena Bapak-Bapak yang ada di depan. Karena ini Bapak-Bapak dan juga generasi muda yang ada di belakang tentunya. Itu dia, karena konteksnya malam hari ini kami akan melibatkan bukan hanya generasi milenial, Ya. tapi juga ada Gen Z. Itu dia, kombinasi antara dua generasi ini malam hari ini langsung kita undang ke atas panggung ya, Ven ya. Langsung kita panggil satu persatu narasumber kita malam hari ini. Kita panggilkan narasumber pertama, Shakira Amira, pemenang Clash of Champions. Shakira ini jeniusnya luar biasa Pak. Tadi saya ngobrol-ngobrol. sekali. IQ berapa? 143, bayangin. Wow. Tepuk tangan boleh buat Shakira. Selanjutnya, ini yang eksis juga di jagat dunia maya. CEO Kasih Solusi. Tepuk tangan yang meriah untuk Dery Ansyah. Assalamualaikum Mas Dery. Selanjutnya cantik dan juga sangat bersemangat Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra. Mbak Sarah sangat energik ini. Energik dan semangat. Baterainya full banget Mbak, gak habis-habis Mbak kayaknya Mbak ya. Apalagi sekarang udah ngurusin negara, on fire-nya luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Sarah. Ini yang gaul, yang viral, bahasa-bahasanya sangat dekat dengan milenial dan juga Gen Z. Tepuk tangan untuk Habib Jafar Al-Hadar. Assalamualaikum Habib. Ya, selanjutnya ada komika Fatih Andika atau yang dikenal dengan Ate. Mas Ate sudah siap malam hari ini mengocok perut pemirsa Mas? Siapa? Belum apa-apa udah lucu duluan ya Pak ya, ini Ate. lucu ya. Ayo Ate mau milih kursi yang mana Ate? Kami siapkan Mas Ate. Ate, ini dia kursinya Ate. Selanjutnya ini ada pemuda yang sangat inspiratif, luar biasa, inisiatif. Bayangkan selama 12 tahun menekuni, merawat rumah Allah, merawat masjid dengan ide sendiri. Tepuk tangan untuk Cecep Abdullah. Luar biasa. Kang Cecep tadi sebelum mulai siaran, Bapak Ibu harus tahu juga nih, teman-teman Gen Z milenial. Saya tadi ketemu jam 5 sore, ternyata lagi ngaji Pak di Masjid Bapak. Wah, luar biasa. Luar biasa Kang Cecep. Silakan Mas Cecep. Idaman surga ya? Idaman mertua juga Mertua biasanya. juga. Oke, selain narasumber di studio, kami juga sudah tersambung bersama dengan Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih yang sebentar lagi akan dilantik. Assalamualaikum, selamat malam Mas Emil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wagub, malam hari ini berkenan hadir meskipun via Zoom, tapi nanti kita akan dengarkan suaranya karena kami dengar ada duka juga dari Partai Demokrat, Bendahara Umum Partai Demokrat yang hari ini meninggal dunia. Ya, Vena. Nanti kita juga akan melibatkan ada Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Dito Aryo Tejo yang beberapa menit lagi akan bergabung bersama kita. Kita boleh, Ven, langsung elaborasi dengan para narasumber. Tayangan tadi bukan katanya-katanya loh ya. Ini merupakan bukti nyata
Habib Jafar, kita pengen suaranya terlebih dahulu nih, karena rasanya potensi anak muda sangat besar sekali. Alangkah baiknya mereka betul-betul dimanfaatkan untuk membangun negeri ini bersama. Gimana, Bib, pendekatan ke anak-anak muda ini, Gen Z, milenial, Bib? Iya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 untuk TV One. Ini berarti usia balik ini, usia dewasa bagi TV One. Semoga terus menebarkan informasi-informasi yang berbasis kepada amanah. Karena sebagai seorang muslim kita itu dididik untuk hakul yakin. Yakin kepada sesuatu yang hak, yang benar. Bukan hoakul yakin. Bukan yakin kepada hoaks gitu. Iya. Jadi itu pertama. Kemudian soal anak muda. Anak muda memiliki selalu peranan penting dalam segala konteks. Misalnya kalau kita bicara dalam konteks keislaman, saya sebagai seorang pendakwah, 38 dari 40 sahabat Nabi yang utama yang kemudian melakukan revolusi terhadap masyarakat Arab pada saat itu adalah anak muda. Terdiri dari Gen Z dan generasi milenial. Hanya 2, Ubaidah dan Sayyidina Hamzah yang itu bukan generasi milenial ataupun bukan Gen Z. Ya. Artinya revolusi dalam Islam itu digerakkan 90% lebih oleh anak muda. Begitu juga kalau kita bicara dalam konteks kebangsaan. Ada seorang Indonesianis yang hingga wafat di Indonesia, namanya Benedict Anderson atau disebutnya Ben Anderson. Dia menulis satu buku judulnya Revolusi Pemuda untuk mengelaborasi bahwa berbagai revolusi yang ada di Indonesia itu dari pra-kemerdekaan, kemudian revolusi kemerdekaan, dan kemudian berbagai upaya revolusi pasca kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan itu didorong, dilakoni dan disukseskan oleh anak muda. Karena itu anak muda selalu berada di garis depan dalam berbagai lanskap. Maka bagaimana kemudian peran yang harus dimainkan anak muda? Pertama tentu adalah peran kreativitas. Ya. Karena itulah sesuatu yang dimiliki oleh anak muda. Bagaimana kemudian anak muda memberikan peran-peran yang sifatnya kreatif kepada nilai-nilai atau celah-celah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Kemudian peran yang kedua adalah tentu peran semangat. Karena anak muda memiliki semangat yang jauh lebih kuat daripada generasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah tentu semangat, tentu adalah nilai kolaborasi. Bagaimana kemudian anak muda tidak mengupayakan untuk berperan secara individualistik, tapi berperan secara kolaboratif. Karena sehebat-hebatnya tukang cukur, dia akan cukur ke tukang cukur lain suatu saat. Itu kira-kira. Oke. Baik. Sekarang saya mau langsung tanya ke Gen Z-nya, Andro. Langsung. Gen Z, Syakira. Nah, Syakira ini kan sebagai Gen Z ya. Sebenarnya karakter Gen Z itu apa sih? Bener nggak sih kalau Gen Z ini penuh drama begitu? Kalau kata orang-orang ya, generasi-generasi lain, mental health gitu, healing, gimana? Banyak yang bilang Gen Z penuh drama. Tapi menurut saya sendiri sebagai Gen Z, mewakili Gen Z, mungkin Gen Z ini juga selain banyak drama, tapi banyak sisi positifnya juga. Banyak jiwa-jiwa muda yang lahir, banyak semangat-semangat baru yang lahir, banyak Gen Z yang mau berjuang membawa nama bangsa hingga ke luar negeri, membawa nama Indonesia, membawa nama keluarganya, pribadinya. Dan mungkin kalau dibilang penuh drama itu sisi lain bukan Gen Z-nya tapi personalnya. Motivasinya dari mana Syakira agar tetap berprestasi? Motivasi agar tetap berprestasi tentunya harus mulai dari diri sendiri. Mulai dari apa sih yang sebenarnya kita mau. Kadang orang itu berprinsip yang namanya berprestasi itu seakan-akan akademik. Padahal berprestasi itu bentuknya banyak. Misalnya ada seseorang suka main piano. Itu minatnya, itu bakatnya. Maka nggak salah untuk mengembangkan bakat di bidang itu, tapi jangan sampai ada batasannya. Misal suka lomba piano, jangan berhenti sampai tingkat nasional. Lanjutin sampai tingkat internasional, tampil, membawa nama negara, bawa nama pribadi, bawa nama keluarganya. Yang pasti harus sesuai sama minat dan bakatnya. Ambisinya luar biasa ya. Kalau kita lihat generasi muda sekarang,
Mas Dery, kalau kita lihat nih data dari BPS ada sekitar 22,25% dari 44,7 juta anak muda Gen Z ini pada akhirnya tidak bekerja, kemudian menjalani pendidikan dan juga mengikuti pelatihan. Bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan potensi dari generasi-generasi muda ini agar kedepannya semakin lebih baik tentunya? Ya, oke, bismillah. Ini sekali lagi apresiasi buat TV One nih. 17 tahun loh udah berdiri. Keren. Tentunya ada senior saya juga ditonton agak grogi juga nih, Datuk Karnilias. Ini boleh apresiasi dong buat beliau hadir di sini dong. Keren. Iya dong. Dan juga para tamu undangan yang terhormat gitu ya. Artinya kan saya juga ya jurnalis juga, podcaster juga, konten kreator. Melihat dari data ini memang menarik ya. Apalagi belakangan ini ada hashtag yang namanya kabur aja dulu. Oh itu kan menurut saya tanda kutip saya sedih. Sedihnya kenapa? Oke lah, anak-anak muda dari data tadi, atau bahkan nggak cuma 22 juta tadi, atau mungkin ada juga 64,7 juta UMKM, itu memang mostly-nya atau mayoritasnya anak-anak muda juga, gitu. Banyak konten kreator 22 atau 17 sampai 22 juta. Itu banyak sekali anak-anak muda, tapi sedihnya yang kemarin saya lihat viralnya hashtag kabur aja dulu. Itu ramai sekali gitu ya. Tahu semua lah. Jadi kayak seakan-akan kita nih kayak nggak dapat peluang. Jatah di Indonesia, ya udah kita kabur aja dulu. Sadar nggak teman-teman? Buat pelaku usaha tadi anak-anak muda, data tadi menunjukkan dan lain sebagainya. Saya singgung sedikit mengenai kabur aja dulu. Dia kabur dengan harapan katanya ada peluang di negara lain. Nah, coba kita lihat. Satu di sana, nggak semudah itu juga. Ya. Mereka bisa berkarya. Oke? Dan yang kedua, udah nyampe di negara luar, bayangkan teman-teman. Emangnya begitu kita transaksi di sana, uangnya masuk ke Indonesia belum tentu malah menghidupi ekonomi di negara itu. Kita jajan di situ, kita belanja di situ. Artinya adalah dengan yang fenomenal terjadi anak-anak muda, begitu udah keluar ujung-ujungnya dia malah menghidupi ekonomi negara-negara tersebut. Menurut saya sayang. Nah, di Indonesia, anak-anak muda dan lain sebagainya, itu banyak sekali peluang-peluang. Yang mungkin tanpa disadari mereka taunya begitu peluang nyari cuan, ngidupin ekonomi, produksi barang sendiri. Guys, di saat zaman sekarang itu nggak perlu produksi brand atau produksi produk sendiri, menjadi afiliator, menjadi affiliate marketing dan lain sebagainya itu pun tanpa produksi sendiri itu udah bisa hidup kok di sini gitu loh. Nah artinya Indonesia ini luas sekali gitu loh. Indonesia ini masih banyak tanah-tanah hijau yang bisa kita keruk. Penghasilan cuannya mungkin nanti Mbak Sarah juga bisa nambahin. Nah, artinya melihat dari fenomenal terjadi itu masih banyak potensi-potensi anak-anak muda. Saya mungkin dari tahun 89 berarti kan milenial ya. Melihat milenial ini juga ngelihat bahwa ada yang bilang juga generasi sandwich apa segala macam gitu ya. Menghidupi anaknya, menghidupi orang tuanya. Nah itu bagi yang mungkin belum menemukan peluang-peluang seksi di negeri kita tercinta. Dan ternyata di luar sana banyak platform yang lapor saya juga ke platform-platform dipanggil juga ke YouTube Indonesia, TikTok Indonesia. Itu mereka juga masih banyak kue-kue yang tersedia buat anak-anak muda di negara kita loh. Potensinya masih sangat besar ya Bang ya. Di sini ladang cuan. Tapi menarik Mbak Sarah harus komentar juga Mbak soal minggu-minggu ini Mbak ya. Fenomena kabur aja dulu Mbak. Mbak Sarah. Fenomena kabur aja dulu harus ditanggapi serius, tapi kita jeda dulu. Kami juga menghadirkan, ini kebiasaan TV One Mbak Sarah ya, kebiasaan TV One Mbak Sarah ya. Kita juga mengundang, sudah bergabung bersama kita Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Mas Menteri. Kalau sudah Mas Dito yang datang, sudah sering ngangkat piala, ngangkat trofi para atlet, nanti kita dengar suaranya ya. Mas Dito ya, thank you. Ya, nanti narasumber-narasumber ini akan kita ajak ngobrol lebih jauh. Mas Emil juga harus bersuara, karena Mas Emil ini lulusan doktor dari Jepang loh ya. Nah, itu yang paham betul ya. Nanti kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 untuk TV One. Selama 17 tahun, TV One telah menjadi salah satu pilar utama
dalam dunia jurnalistik Indonesia. Menghadirkan berita yang cepat, akurat, dan mengedukasi masyarakat. Sebagai salah satu televisi berita terdepan di Indonesia, TV One telah berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa dengan menyajikan informasi yang berkualitas, serta mengedepankan prinsip independensi dan profesionalisme. Saya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pimpinan, jurnalis, dan kru TV One yang terus berkomitmen menghadirkan berita yang dapat dipercaya. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-17 untuk TV One. Semoga terus bekerja keras, menginspirasi, dan menjadi penggerak kolaborasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Kita langsung ke Mbak Sarah. Indonesia potensinya besar banget, ladang cuan kalau versi Mas Dery. Tapi ada hashtag sekarang yang lagi viral, kabur aja dulu Mbak. Ini nggak mau ke Mas Emil dulu nih? Ke Mbak Sarah Oh, juga oke. boleh. Beneran Ngelempar ini, siapa ini tahu, beneran. siapa tahu. Beneran, kita serius nih, beneran. Oke siap. Jadi pertama-tama tentunya selamat ulang tahun kepada TV One ya. Happy Sweet 17 gitu kan. Happy Sweet 17. Sebenarnya kita twin kembar, cuman beda seminggu dengan Gerindra karena kita juga ngerayain ulang tahun. Juga saya sesama Aquarius, jadi selamat ulang tahun untuk semua Aquarius di luar sana. Karena Masuk rupanya banyak. bareng, sekalian. Semua masuk gitu kan. Enggak, tapi tadi yang ini sebenarnya tadi baru pertama kali saya dengar soal kabur aja dulu ya. Ini karena dari kemarin kan fokusnya di DPR, Monijen ya, pemangkasan anggaran. Tapi kalau misalkan ya, Ini curah colongan nih sekalian. sekalian nggak apa-apa gitu kan, kita sebenarnya mendukung. Tapi dalam hal ini kalau misalkan tadi sudah sangat luar biasa yang disampaikan dan saya ada sepemahamannya ya, sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan, tapi mungkin mau melihat dari sisi yang sedikit berbeda karena salah satu juga yang belajar di luar negeri sama seperti Mas Emil, dalam arti gini, walaupun kita idealis dan kita sangat mendukung untuk anak-anak bangsa berkontribusi di negaranya, mengangkat pertumbuhan ekonominya dan seterusnya. Dan kalau bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena kalau kita di sini hanya fokus kepada padat karya, kebetulan di Komisi 7, saya sebagai wakil ketua itu kita ada dua sisi. Satu sisinya perindustrian, tapi juga ada UMKM sama ekonomi kreatif. Jadi saya melihat dari dua sisi ini. Kalau kita hanya fokus kepada yang padat karya, yang dimana kita bersandar kepada korporasi, bersandar kepada perusahaan-perusahaan besar. Ini dengan digitalisasi, otomasi dan seterusnya, ini akan terus tergerus. It's just fact gitu loh. Faktanya sebuah keniscayaan dengan kemajuan teknologi bahwa peta pekerjaan, lapangan pekerjaan tidak akan sama seperti dulu. Sehingga dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi ini mungkin bukan berarti kabur. Tapi saya lebih ngelihatnya mengambil kesempatan yang ada. Kalau memang di sini faktanya bahwa entrepreneurship mindset itu masih sangat kecil. Sayangnya ya, ini faktanya bahwa kita untuk negara sebesar ini jumlah kewirausahaan kita masih sangat kecil. Dan gak semua itu punya entrepreneurship mindset. Mindset itu tuh sesuatu yang memang harus dibangun, harus diasah, dibentuk. Gak semua itu ya apa ya, sampai ada sebutan apa strawberry, ya kan generasi strawberry gitu kan, kayaknya maunya semuanya serba ekspres, serba cepat. Kalau misalkan gagal sekali udah langsung ya udahlah give up gitu ya. Padahal untuk menjadi entrepreneur harus bisa menerima kegagalan berulang kali. Nah, kalau memang sekali lagi nggak semua punya what it takes untuk menjadi entrepreneur. Kalau misalkan memang di Indonesia dianggap ini nggak ada kesempatan untuk gue bisa berkembang gitu ya. Dan kesempatan itu ada di luar. Pastinya ada syarat-syaratnya. Artinya kan harus memastikan dulu, lu keluarnya bukan sebagai informal worker yang bersandar kepada di sana ada. Harusnya sebagai professional worker yang memang mau untuk mencari pekerjaan yang layak dan itu udah ada pas mau keluar. Ya kan? Jangan menjadi migran ilegal gitu loh, non prosedural. Ya itu jadi permasalahan yang lain.
itu bidang saya, perdagangan orang. Tapi kalau misalkan kita melihat dari segi untuk anak muda, kalau kesempatannya memang ada di luar, take it. Tapi untuk belajar. Dan when the time comes, kalau memang nanti waktunya sudah tepat di mana udah belajar semua yang bisa dipelajari di luar, udah bisa mendapatkan ilmunya, bawa ilmu itu pulang untuk berkontribusi di sini. Oke. Mungkin itu dulu ya, soalnya ini kalau ngomongin ini bisa sampai besok, kita tahan diri. Contoh nyata ya Fen ya? Contoh nyata yang Contoh disampaikan oleh Mbak Sarah. Kita ingin menuju ke Mas Emil kalau begitu. Mas Emil, pertama kita mau sampaikan turut berduka cita sekali lagi yang sedalam-sedalamnya atas meninggalnya bendahara umum Partai Demokrat. Mas Emil, mungkin setelah kita mendengar ya jawaban dari narasumber-narasumber tadi, kalau dari Mas Emil ada nggak sih pengalaman bekerja sama generasi-generasi seperti Gen Z di ASN, rekan-rekan kerja? Ada nggak sih mereka yang ketika bekerja ini penuh dengan drama begitu? Ada gap antar generasi nggak Mas Emil? Ya, pasti setiap generasi punya kekhususannya masing-masing. Tapi kita jangan misalnya bilang, oh Gen Z, milenial yang muda itu nggak sabaran. Mari kita bilang mereka itu gesit. Kalau ada yang bilang Gen Z dan milenial itu bosenan, mari kita bilang mereka itu kreatif. Nah ini jangan menjadi, kalau misalnya Mbak Syakira tadi juara Clash of Champion, jangan jadi Clash of Generation nih. Karena kita juga melihat generasi yang lebih senior itu jangan dilihat mereka itu lambat, tapi mereka itu sabar. Jangan lihat mereka itu istilahnya kaku, tapi melihat mereka itu konsisten. Nah, pertemuan antara konsisten dengan inovatif, antara gesit dengan sabar, ini justru akan menjadi kekuatan. Itu yang kita sebut sebagai keberagaman atau diversity. Nah, sama dengan tadi pada ngobrolin soal kabur aja dulu misalnya. Nah, mungkin sebenarnya memang seperti saya sependapat dengan Mbak Sarah, kita nawaitunya dulu niatnya. Sebenarnya kalau mau merantau, mencari ilmu, itu bukan hal yang negatif. Kita bukan pergi karena nggak cinta, tapi ada peluang untuk pengembangan diri yang insya Allah akan bisa kita bawa kembali ke Indonesia. Namun, hari ini insya Allah kita juga tidak keluar negeri karena Indonesia inferior, bukan. Tapi karena kita ingin mencari sebuah perspektif yang lebih luas. Kita ingin mengenal orang-orang yang berbeda, yang datang dari latar belakang berbeda, merasakan bagaimana sih rasanya menjadi perantau. Beda loh, merantau di negeri orang, kita itu benar-benar bukan menjadi putra daerah atau putra setempat gitu. Jangan disangka enak juga sebenarnya di sana. Kita pendatang loh, gitu. Dan sebagai pendatang itu beda gitu. Tapi itu bisa mengasah mental. Ada kepala desa di tempat saya dulu di Trenggalek, dia pernah menjadi pemagang di Jepang, pulang jadi kepala desa dan justru membawa perspektif yang sangat berbeda. Mungkin kita bisa bilang hashtagnya merantau aja gitu istilahnya, bukan kabur gitu. Karena kita cinta tanah air, tapi ada kesempatan merantau. Tidak apa-apa, tapi kami juga itu sebagai pemerintah, kita harus introspeksi. Apa sih yang anak muda sebel? Sebel ngelihat pejabatnya petantang petenteng, ya toh? Sebel ngelihat ada privilege tapi meritokrasi dikesampingkan. Itu yang mereka mau. Nah, kami juga harus membenahi sistem itu. Kami juga harus melihat ke dalam nih sebagai yang duduk di pemerintahan. Gimana nih kita benerinnya? Jangan jadi pejabat petantang petenteng ya. Jangan kemudian meritokrasi diabaikan. Makanya saya paling pusing kalau ada yang titip ini, titip itu, ada yang nitip pengen jadi pegawai lah, ada yang nitip pengen masuk ke sekolah negeri. Aduh, udah itu kan merusak meritokrasi ya. Gitu. Jadi itulah yang sebenarnya harus kita lawan gitu. Ya kira-kira itu sama seperti Mbak Sarah, ini topik yang sangat bagus TV One, sangat timely, dan saya berterima kasih atas doanya juga untuk sahabat saya Mas Renvil Antonio. Mohon doanya, semoga tentunya keluarganya diberikan ketabahan. Terima kasih banyak Mas Emil. Satu irama ya sama Mbak Sarah. Kita boleh ke Mas Menteri. Oh besti. Oh besti. Mas Dito, gimana Mas? Kalau atlet kayaknya nggak bisa Mas titip-titipan Mas ya. Karena kan terlihat Mas ya, mana yang jago Mas ya. Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya masih kami kumpulkan di dalam hati Mas. Enggak Mas, kita ingin tahu Mas Menteri mewujudkan Indonesia Emas 2045 secara konkret gimana Mas? Dari Menpora sendiri Mas Dito. Ya pastinya ini kan apalagi Bapak Presiden sudah mencanangkan kembali untuk Indonesia Emas 2045. Di mana kita sebagai pemerintah kebetulan nomenklaturnya kepemudaan ada di kementerian saya. Ya. Tapi membangun pemuda itu tidak kerja satu kementerian. Karena membangun generasi muda, anak muda itu variabelnya sangat banyak.
Nah, makanya dari sekarang kami di Kemenpora ini membentuk satu deputi namanya Deputi Pelayanan Kepemudaan. Nah, jadi ini adalah nanti kita mengkoordinasikan di hampir 30 kementerian lembaga, di mana kita memastikan di era pemerintahan Prabowo Gibran ini, kebijakan-kebijakan yang pro anak muda ini bisa tereksekusi. Contohnya seperti kemarin bersama Bang Marwar Sirait, ini kita sedang memformulasikan kebijakan yang bagaimana housing murah itu bisa didapatkan, dijangkau. Karena perumahan itu juga salah satu isu yang krusial di generasi muda saat ini. Tentunya juga lapangan pekerjaan itu sudah isu yang selalu dibicarakan dan saya rasa ini hampir di seluruh kementerian sudah bekerja dari UMKM, perindustrian, Kominfo dan berbagai kementerian lainnya sampai Kementerian Pertanian pun turut serta karena ini adalah fokus pangan juga dan tentunya olahraga juga salah satu opsi dan pastinya ekosistem generasi muda ini yang kita memiliki target bagaimana membentuk ekosistemnya yang matang agar menyiapkan generasi muda kita dari hulu sampai hilir. Program nyata semua itu ya? Pasti program nyata. Contohnya saya mau menambahkan sedikit tadi kayak misalnya kabur aja dulu. Sebenarnya kami di Kemenpora mungkin kalau generasi yang senior di atas kita sudah sering dengar namanya pertukaran pemuda antar negara. Saat ini kita rubah menjadi Indonesia Dreams di mana pertukaran pemuda saat ini sudah tidak lagi 1 minggu, 2 minggu, tapi minimal 3 bulan sampai 1 tahun. Dan anak-anak mudanya itu di negara-negara yang kita titipkan itu mendapatkan kesempatan tidak hanya cultural, tidak hanya budaya, tapi sektoral. Jadi ada yang agro, ada yang entrepreneur, ada yang teknologi, jadi berbagai macam. Jadi kita berharap dalam waktu 3 bulan, 6 bulan harusnya kultur di sana udah tertular, nanti bisa dibawa ke sini lagi. Oke, itu yang diharapkan ya, bisa dibawa ke Indonesia tentunya. Tapi menarik ya, kalau kita lihat generasi muda sekarang ini memilih pekerjaan yang aktif di media sosial atau dunia digital. Nah mungkin Ate bisa menjawabnya, ditahan dulu, usai jeda. Kami kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17. Semoga TV One semakin inovatif dan adaptif sebagai salah satu televisi berita nasional yang terus konsisten, membangun wawasan masyarakat, dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dengan semangat terdepan mengabarkan, teruslah menjadi televisi berita yang mengutamakan kepentingan nasional dan persatuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Dialog Kebangsaan Anak Muda Satu Suara Kolaborasi. Kita lanjutkan dialog kita, pertanyaan menggantung tadi. Ate, ini anak muda nampaknya menekuni pekerjaan di dunia media sosial dan juga digital. Seperti Anda juga bekerja di dunia komika ya. Apa sebetulnya yang dilihat oleh generasi-generasi muda ini? Apakah menjanjikan begitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya tunggu dari segmen 1 tadi pertanyaan itu. Saya udah siap dengan... Sebelumnya selamat ulang tahun dulu untuk TV One ke-17 tahun ya. Kelihatan banget TV One semakin berkualitas. Saya yakin makin berkualitas karena tadi makan itu isinya daging semua. Wah, luar biasa. Jadi berkualitas sekali itu. Tapi dari tadi dari segmen 1-2 itu ini pada serius banget kayak rapat Avenger dari tadi ya. Nah butuh tawa-tawa seperti ini karena anak muda itu lebih suka perdebatan atau diskusi dengan yang funny-funny gitu. Ya walaupun lama-lama jadi lupa juga ya dengan urusan seriusnya gitu. Menurut saya sih sosial media itu ngebantu banget untuk anak-anak muda zaman sekarang untuk mengembangkan diri. Karena kan dulu itu kita kalau pengen jadi famous atau jadi artis itu harus casting, harus syuting dulu, harus kenal dulu sama produsernya. Sekarang enggak. Sekarang itu semua udah bisa dilihat seluruh dunia lewat sosial media. Akhirnya itu yang membuat mereka punya rasa kompetitif, persaingan untuk terus di industrinya gitu. Makanya menurut saya untuk kerjaan di sosial media atau content creator, kalau menurut saya sih di Indonesia bakal terus berkembang. Apalagi kayak kita ngelihat konten-konten yang lain juga yang edukatif juga banyak dari Habib. Tadi Habib aja
ngasih pendapatnya aja saya langsung kayak pengen kelilingin kotak amal tadi kayak berasa diceramahin juga gitu saya. Tapi Ate malam hari ini sepertinya mode serius ini ya. Saya serius ini. Ini mode serius ini. Tapi kenapa diketawain saya serius? Padahal ada senior saya loh, ada Eyang Karnilias. Ada Eyang, manggil Eyang. Emang Saya baru tahu, generasi Bang. apa? Milenial atau Gen Z? Aku milenial. Oh, Bang Garni dulunya komika ya? Siapa? Kok senior? Enggak ya? Iya, dia kan suka istirahat sejedak katanya. maaf. Apalagi kita juga sudah punya menteri juga pada menteri yang muda, ya kan. Beda setahun sama saya. Apanya? Mas Dito itu 34 tahun, saya 33 gitu. Cuman rezekinya emang beda jauh. Bukan umur ya. Iya, Menpora. Saya juga Menpora, Menteri Pestapora saya. Sebenarnya nggak penting kalau nanya saya, harusnya ke Cecep ya. Langsung aja nggak sih? Kepanjangan loh kalau saya jawab ini. Tapi Itu Teh, sebenarnya menurut saya. profesi Ate ini menjanjikan nggak ke depan? Karena anak-anak muda ini identik sama apa? Overthinking. Ya. Insecure. Kalau profesi komika pasti menjanjikan karena kita kan memulainya dengan keresahan. Sedangkan manusia itu pasti banyak keresahan yang akan dibahas terus dengan kehidupan baru ada lagi. Jadi materi nggak bakal habis gitu sampai yang bikin dia berhenti dari seni stand up-nya adalah attitude biasanya tuh. Attitude kurang baik tidak diterima. Nah itu yang paling bahaya. Makanya kalau untuk segi kreatifnya pasti akan terus berkembang terus gitu. Profesi seperti komika ini cocok gak sih untuk anak-anak Gen Z? Sangat cocok. Sangat cocok karena kan keresahan Gen Z lebih banyak ya. Daripada healing ngelamun mendingan langsung dijadiin materi untuk stand up. Kalau ngelamun nanti kayak orang digendam kalian tuh. Ngelamun kesurupan ya. Sarah ya. Enggak, tapi ini mau nambah satu hal ya, karena ini nggak ngepotong kan ya. Walaupun kita tadi dibilang suruh ngepotong nih, tapi Gak apa-apa, ini seru. siap, oke ya, oke siap. Jadi ini bicara tentang maksudnya apa sih yang bisa dikembangkan untuk generasi muda dari segi profesi. Sebenarnya salah satu yang tadi kenapa saya bilang kalau kita bicara tentang perindustrian, jadi industri yang padat karya itu akan selalu going down istilahnya. Atau mungkin yang akan terus berkembang karena ada program dari pemerintah hilirisasi, ya mungkin dari segi pertambangan, engineering, STEM itu akan meningkat. Tapi kalau di dunia kreatif, nah ini kebetulan karena kita di sini kan, ya saya juga sebenarnya pelaku ekonomi kreatif juga gitu kan. Jadi kita ini paham bahwa di dunia ekonomi kreatif ada satu yang never ending. Kalau tadi dia menyebutnya keresahan yang bisa dipakai sebagai subjek yang dikembangkan oleh para komika. Saya sebutnya IP, intellectual property. Yang dimana di Indonesia ini banyak banget yang belum digali, belum tergali, belum betul-betul reaching full potential. Dan itu sebenarnya ranahnya generasi muda. Dan di ekonomi kreatif sekarang rupanya dari Kementerian Ekraf, mereka dari 17 subsektor sekarang nambah jadi 20. Karena ada dunia digitalnya yang dikembangkan di situ. Blockchain, AI. Kita bahkan sekarang punya AI sendiri di Indonesia yang karena apa? Kalau kita terus menggunakan AI luar negeri, ini bicara nasionalisme juga ya, kita akan terus memberikan IP kita keluar, ilmu kita keluar karena kita feeding kan itu istilahnya. Nah jadi hal seperti ini yang menurut saya dunianya Ate dan teman-teman yang ada di ekonomi kreatif sebenarnya disitulah emasnya untuk masa depan Indonesia. Itu yang bakal laku keras ya. Teman-teman kita juga menghadirkan ini Kang Cecep. Kang Cecep ini kabarnya sudah 13 tahun. Inisiatif sendiri menjadi marbot masjid. Membersihkan semua masjid-masjid yang ia temui tanpa disuruh sama orang lain. Bahkan kabarnya bisa menggaji marbot lain Cep ya. Kenapa bisa tergerak Cep? Ya, terima kasih banyak sebelumnya buat TV One. Saya percaya bahwa TV One menghadirkan video-video yang terbaik untuk kita semua dan informasi yang baik buat masyarakat yang ada di Indonesia. Kita ke anak muda ya. Kalau anak muda itu nggak mudah untuk mengikuti apa yang diarahkan di media sosial. Ya. Baik atau buruknya itu dilihat di media sosial. Karena sekarang anak-anak muda itu melihat, membaca atau mendengarkan, maka itulah yang mereka perbuat. Nah, jadi kalau saya dari dulu di 2014, saya masih usia 14 tahun waktu itu udah bersih-bersih masjid. Di umur 14 tahun saya merantau ke Jakarta karena keadaan ekonomi yang susah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk
merantau sendiri ke Jakarta dan berdiam di masjid lalu membersihkan masjid. Nah sampai sekarang alhamdulillah setelah saya membuat media sosial dan melejit sangat cepat di 2024 itu bulan Mei sampai sekarang itu di media sosial ada 1,2 juta followers dan di media sosial lain juga lumayan. Dan alhamdulillah sekarang bisa gaji marbot-marbot yang keliling juga. Juga alhamdulillah juga bisa merenovasi masjid dengan dana yang lumayan. Nah alhamdulillah dari endosan-endosan itu kita sisihkan juga buat masjid-masjid dan juga buat para marbot. Nah untuk generasi milenial ini menurut saya pribadi kita harus memberikan kebijaksanaan buat mereka. Oke, kebijaksanaan. Entah dari apa yang kita bicarakan ataupun entah dari perilaku kita di media sosial. Karena sekarang itu kita melihat bahwa di media sosial sering sekali yang lainnya itu atau siapapun itu memperlihatkan kemewahan-kemewahan. Nah itu yang menjadikan generasi Gen Z ya. Flexing, Cep. Flexing, betul. Flexing di media sosial. Jadi mereka itu melihat keberhasilannya saja. Sedangkan saya aja tadi minum kopi, tidak langsung diminum kan kopinya. Kopi itu kan 5-7 tahun baru kita panen lalu jadi kopi. Nah generasi milenial melihatnya langsung aja gitu jadi. Sedangkan yang harusnya kita menanam dulu, kita menanam apa dulu. Cecep juga baru viral di 2024 dari usia 14 tahun. Nah, maka kita harus memperlihatkan di media sosial ini kebijaksanaan untuk generasi Gen Z. Kebijaksanaan yang ingin ditampilkan oleh Cecep. Tapi Cecep, pengalaman paling berkesan ketika membersihkan masjid-masjid keliling-keliling, apa yang paling berkesan? Ya, yang paling berkesan itu jadi menimbulkan rasa indah. Ya, jadi Allah suka keindahan dan kita pun Allah itu indah dan Allah suka keindahan. Nah, jadi menimbulkan rasa satisfying itu, kepuasan sendiri buat Cecep. Nah, itu aja sih. Tapi Cep, sebenarnya Cep, kan biasa kalau orang asing masuk masjid tiba-tiba pengen bersihin, ada nggak yang curiga? Ada nggak orang yang curiga? Atau mereka menyambut semua, Cep? Iya, jadi karena Cecep itu juga dulu seringnya itu nyelinap-nyelinap karena takut ya, takutnya ada marbot yang tersinggung dengan kehadiran Cecep. Jadi akhirnya Cecep menyelinap gitu. Tapi kalau misalkan sampai sekarang itu nggak ada yang berpikiran bahwa ini maling atau enggak gitu. Tapi kalau teman-teman yang sekarang jadi marbot itu ada yang disangka maling gitu. Nah, sampai dia berhenti sekarang cleaner masjidnya kayak gitu. Iya. Iya, apa yang saya lihat dari Cecep itu adalah bagaimana kemudian pertama meyakini adanya keunikan dalam setiap ciptaan Tuhan. Bahwa kita dengan segala keunikannya itu yang sering hilang dari kesadaran kita untuk menemukan keunikan dari diri kita sendiri. Dan kita kemudian menjadi buih di tengah samudra, padahal kita diciptakan adalah samudra dalam bentuk tetesan itu. Artinya dunia media sosial itu ada satu orang seperti Cecep yang kemudian berhasil, semua orang merasa oh saya harus menjadi seperti Cecep. Ada orang berhasil namanya Ate, oh saya harus menjadi seperti itu. Keunikan itu yang tidak muncul sekarang. Bahkan ketika kita melihat luar negeri juga, kita ke luar negeri, kita berupaya untuk menjadi seperti selera orang-orang di luar sana. Padahal ketika kita ingin menjadi seperti orang lain, kita tidak akan lebih ahli dari orang lain itu sendiri. Tapi kalau kita membawa nilai-nilai keunikan itu, kita akan menjadi sesuatu yang amazing. Iya. Betul. Betul, setuju sama kata Habib tadi barusan ya, juga mengenai Cecep. Nih jujur aja, dengan Cecep hadir di media sosial, tadi saya juga secara katakan bahwa ekonomi kreatif atau konten kreator itu menjadi peluang atau potensi di saat sekarang ini gitu ya, untuk ngebangun negeri, kolaborasi. Saya di podcast Kasih Solusi itu ngundang ya Cep ya, itu ngelihat karena memang kekuatan sosial media Cecep. Jadi saya undang waktu itu tahun berapa ya Cep ya? Bulan 2024 ya. Saya ngundang Cecep gitu ngelihat bahwa oh ini ada potensi luar biasa, makanya saya undang ke podcast saya. Dan jujur, percaya nggak? Setelah tayangan Cecep, akhirnya banyak sekali yang mention saya ternyata bilang bahwa kayak undang juga nih bang, ada juga yang bersihin masjid di daerah sini. Ada juga yang bersihin masjid di daerah sini. Artinya apa? Ketika kita menjadi satu peluang ya yang luar biasa di era digital, menjadi konten kreator apa segala macamnya, itu bisa menjadi pemantik buat yang lainnya juga tergerak hatinya, atau mungkin yang tadinya
terpendam, nggak kelihatan, akhirnya jadi muncul ke permukaan. Akhirnya yang tadi mau memulai sungkan, emang iya ya bersih-bersih begini bakal jadi begini ya. Akhirnya, ada loh yang mulai loh. Nah maksud saya adalah, ini buat Gen Z milenial, ayo kita gerak gitu loh bareng-bareng. Gitu artinya ketika kita turut menyumbang kreativitas kita di ranah sosial media, ya Shakira juga muncul. Saya akhirnya jadi tahu ada dokter yang bisa tentang sains, matematika dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya sih mudah-mudahan anak-anak muda jadi bisa lebih gerak lagi dengan adanya peluang di sosial media. Siap Bang, Gen Z siap bergerak. Nah, Gen Z yang mewakili. Kalau aku melihat sosial media jadi ajang yang sangat bagus ya buat para pemuda khususnya Gen Z, apalagi dengan kehadiran dunia pendidikan yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Ternyata motivasi ini macu banyak orang. Aku jadi ranking 1 nih Kak, gara-gara kakak. Aku ngejar nilai aku gara-gara kakak. Aku jadi pengen ikut Olimpiade Sains Nasional berkat kakak. Aku mulai belajar dari kelas 2 SD berkat kakak. Nggak jarang juga banyak yang ngirim foto-foto pialanya atau bahkan nilai rapotnya ke DM Instagram aku. Dan itu adalah sesuatu yang kayak, wow ternyata sosial media se-impactful itu, dan selamat buat teman-teman yang udah berhasil meraih hal tersebut. Sekarang masalahnya adalah sebagai Gen Z gimana kita memanfaatkan sosial media tersebut sebaik mungkin. Gimana cara memilah informasinya, jangan sampai jadi ladang dosa. Nanti bisa dijelasin dengan ahlinya. Tapi yang pasti sosial media ini kalau buat saya sendiri di zaman COVID jadi sebuah keuntungan yang luar biasa. Dalam 1 minggu saya bisa ikut 4 lomba cuman pindah Zoom. Karena nggak perlu pindah kota. Iya. Oke. Jadi intinya banyak yang kemudian siap dilakukan oleh generasi-generasi muda, terutama Gen Z seperti Shakira. Kalau yang viral positif itu yang patut kita acungi jempol. Ini viral gara-gara tayangannya di TV One, Aldi Taher. Pada momen yang spesial ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa, stakeholder dan mitra yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan TV One. Dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami selama 17 tahun ini, menjadi semangat bagi kami untuk terus menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat. Di era digital ini, kami terus bertransformasi dan berinovasi demi memenuhi kebutuhan akan informasi masyarakat yang semakin berkembang. TV One juga berkomitmen untuk menyajikan berita yang tajam dan juga terpercaya. Saya, Anindra Ardiansyah Bakri, selaku Komisaris Utama TV One, tentunya kami berharap di usia yang ke-17 tahun ini, TV One dapat terus menjadi media yang relevan, memberikan informasi berkualitas, dan berkontribusi dalam membangun negeri. 17 tahun TV One, kolaborasi untuk negeri. Kita lanjut lagi langsung ke Shakira. Shakira, ada anak muda yang memang suka akademis, jago matematika, tapi ada juga yang takut gitu pelajaran matematika, hitung-hitungan, sehingga mereka mencari passion lain. Shakira kok bisa ketemu dari awal, ini gua banget, kok bisa Shakira? Kalau kita awalnya anak SD biasanya diarahkan oleh orang tua. Kalau SD biasanya kita ngikut apa kata orang tua dilakukan. Tapi sejak aku SMP, aku mulai dilepas sama orang tua aku, silahkan memilih apa yang kamu lakukan, asalkan kamu tahu konsekuensinya. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan keluar dari nilai agama. Jangan bikin malu mama sama abah. Terserah kamu mau ngelakuin apa, yang penting tahu konsekuensinya, taat sama agama. Selesai. Jadi aku diperbolehkan buat memilih dan mencari minat bakatku sendiri. Dan kebetulan apa yang diarahkan orang tuaku pas. Karena sebelumnya saat SD, ternyata kedua orang tuaku concern dengan hal ini, aku udah diikutin tes minat bakat. Dan otakku ternyata otak sains. Jadi jangan suruh aku nyanyi kayak Mas Aldi. Gak bisa aku nyanyi. Jadi pada dasarnya kamu mungkin dan teman-teman nih mayoritas sudah tahu apa yang mau kamu lakukan ketika beranjak dari remaja menuju ke dewasa, seperti usia 17 tahun transisi begitu? Benar, aku selalu SD, SMP, SMA fokus ada satu lomba yang dikejar. OSN gitu. Pas kuliah datenglah. Karena di kuliah itu nggak ada yang namanya OSN lagi. Makanya pas menjalani perkuliahan sebagai anak kedokteran, rasanya kok kosong ya? Apa ya yang mau dikejar? Kok rasanya belajar aja setiap hari? Dan akhirnya
ketakutan terbesar aku datang. Aku pengen banget publikasi. Tapi aku maunya Scopus. Aku selalu bilang kalau datang dan berkumpul dengan mahasiswa PhD, Kak, bisa bantuin aku nggak? Aku pengen publikasi tapi maunya Scopus. Karena beberapa orang menyarankan cari aja yang terakreditasi Indonesia aja. Enggak, aku pengen ngasih kontribusi yang lebih besar. Membawa nama Indonesia sampai ke internasional. Itu yang pengen aku bawa. Publikasi jurnal ya, tapi pernah nggak Syakira dalam titik terendah? Pernah nggak dalam titik terendah? Nilai gue hancur nih sekarang nih, pernah nggak gitu? Mungkin kalau nilai, alhamdulillah aman. Tapi yang paling menyedihkan adalah pas kita bilang kita mau publikasi jurnal, orang bilang S1 nggak bakal bisa publikasi jurnal. Itu kali ya yang mungkin ngerasa paling nggak enak banget. S1 nggak akan bisa publikasi jurnal, yang S2, S3, PhD aja kesulitan. Kamu S1 belajar aja yang benar, tidur, istirahat. Dan itu justru pacuan buat aku, buat makin belajar dan nyari opportunity dan ketemu orang-orang yang lingkungannya positif. Itu penting banget. Berkumpul dengan orang-orang yang bilang seaneh apapun mimpi aku adalah itu sesuatu yang mungkin loh. Ate Mirip juga banget dengan Ate ya. Beda ya Bib ya. Mirip dengan Ate ya. Beda dong Bib. Mirip apanya Bib? Mirip apanya Bib? Mirip dengan Ate Dari prosesnya udah beda Bib. Proses tadi itu. Oh, beda ya. Proses anak pinter sama anak begajulan beda. Tapi ya emang generasi Gen Z ya, Gen Z seperti Syakira itu emang harus seperti itu Bib. Karena kalau milenial kayak yang masa-masa perjuangan dulu tuh emang larangannya lebih banyak dan nggak disuruh milih, kita harus pilihan orang tua. Kalau dulu itu kayak begitu. Kalau sekarang kita udah disuruh milih sama orang tua, bersyukurlah kalian Gen Z di zaman sekarang. Oh, Teh berarti stand up comedy itu atas paksaan orang tua? Enggak, dulu tuh Kan disuruh milih? Iya, gue disuruh, kan begajulan. Oh gitu. Kabur dan nggak dicari. Disuruh jadi PNS, disuruh jadi PNS nggak bisa. Karena kalau PNS kan panas ya, PNS. Panas. Saya mau yang dingin-dingin aja nih gitu. Jadi saya lewat situ. Kalau PNS panas. Kalau ASN asin gitu kan. Makanya. Mas Menteri, dengan seperti Syafira ini kan dia prestasinya luar biasa. Tentu di Indonesia banyak masyarakat ataupun generasi muda yang punya prestasi juga banyak. Tapi kalau Anda melihat penghargaan yang diberikan untuk generasi muda yang berprestasi ini sudah cukup atau nanti akan ditingkatkan lagi? Ya pastinya kita bisa melihat sekarang bagaimana minimal dari kacamata pemerintah ya. Kami dan bersama rekan lain ini selalu mengapresiasi pencapaian-pencapaian anak muda di seluruh sektor. Jadi sekarang ini tidak hanya, kalau atlet mungkin masyarakat sudah mengetahui lah bagaimana ketika mereka mendapatkan prestasi medali, bonus uang besar, dan juga pelatihan segala macamnya. Tapi saat ini juga kita ingin bagaimana bisa mendorong anak-anak muda seperti Mas Ate, Syakira ini bisa kita dorong juga. Jadi tidak hanya yang terukur seperti olahraga, tapi juga di sektor-sektor seni, budaya, bahkan inovasi. Seperti Cecep ya? Cecep apalagi. Kalau di Cecep di Kemenpora kan ada Pemuda Pelopor namanya programnya. Jadi, kalau Ate tadi Mas Menteri, kita juga ada. Kemenpora juga selalu membuka stand up comedy di tiap event-event. Wow. Saya didorong juga. Apresiasi-apresiasi ini yang kita selalu lakukan dan pastinya kita juga ingin bagaimana anak-anak muda yang bisa berkarya di sektornya masing-masing ini juga bisa jadi contoh lainnya. Jadi tidak hanya diberikan apresiasi tapi kita juga harus bikin ya tadi ekosistem dan kebijakan yang bisa continue. Ya, Cecep juga Pak di 2023 itu pernah lomba di provinsi dengan keadaan pendidikan yang kurang. Cecep itu kelulusan S6D SD, ya S6D SD, tapi bisa juara 3 di provinsi ngelawan S1 S2. Tepuk tangannya boleh dong buat Cecep dong. Tapi nggak juara 1 juga Pak, juara 3 waktu itu di Dispora. Nah, pada saat itu Cecep akhirnya beliin HP hasil daripada juara itu dan kemudian si HP itu dibuat untuk media sosial Pak. Nah sekarang itu Cecep berkecimpung di masyarakat. Di masyarakat Cecep melihat anak-anak muda di sana itu memerlukan support. Nah yang tadi kalau kata Cecep bijaksana. Nah sekarang itu orang-orang tua itu mengarahkan anak-anaknya dengan kurang tepat.
menyuruh tapi dengan tidak baik suruhannya gitu. Misalkan kamu tuh ngaji, tapi nggak dikasih tahu ngaji itu kenapa sih harus ngaji gitu. Nah harusnya kan, nah kita itu kalau ngaji bisa jadi A, B, C, D. Nah Cecep juga di sana di masyarakat berkecimpung di sana Pak, dengan pemuda-pemuda pengen buat pesantren masyarakat Pak, supaya nanti masyarakat bisa mendidik anak-anaknya, dan kita juga didik Gen Z, Gen Y, dan Gen X buat menjadi orang yang lebih baik lagi Pak. Kayak gitu Pak. Mas Menteri. Ya Pak Menteri. Jadi kita support pasti. Tapi tadi ini saya sampaikan bahwa apa yang Cecep sampaikan itu sebenarnya mirip yang tadi saya sampaikan, di mana yang ketika kita membentuk sebuah generasi itu dari hulu ke hilir. Dari ceritanya Cecep dan Shakira itu sama, di mana peran orang tua itu sangat vital. Dan memang yang kita baik itu studi maupun bukti bahwa peran di rumah itu bisa lebih dari 60% untuk perkembangan si anak maupun generasi muda. Jadi memang ya kembali lagi, ini bagaimana saat ini di kami yang mengurusi anak muda mempersiapkan anak muda tidak hanya bisa berdikari secara ekonomi, tapi bisa menjadi pemimpin di rumahnya sendiri atau nantinya jadi kepala keluarga. Itu adalah salah satu fokus kita, karena ke depan si anak-anak muda ini insya Allah akan punya anak kan, jangan sampai tidak bisa mendidik anaknya. Oke. Ya, kalau saya ingin mencatat 2 poin. Pertama adalah pentingnya keberanian hadir pada anak muda itu. Karena kalau tidak, apa yang dilakukan Cecep, apa yang dilakukan Shakira di media sosial itu rawan dituduh sebagai sombong banget sih prestasinya diceritakan ke sana kemari. Maka butuh keberanian untuk kemudian membuat konten aktualisasi diri yang sifatnya memotivasi bukan menyombongkan diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kreativitas itu adalah kendaraan. Dia bukan tujuan. Maka banyak anak muda yang masih berpikir, wah yang penting kita kreatif nih. Bagaimana bikin konten yang lucu, bagaimana bikin konten yang seru, bagaimana bikin konten yang begini dan begitu. Seolah-olah titik finishnya adalah kreativitas. Padahal kreativitas itu adalah kendaraan bagi value yang kita miliki. Apa value-nya? Misalnya AT menjadikan komedi sebagai media untuk mengkritik, sehingga yang dikritik gak ngerasa dipermalukan, tapi tetap menjadi tontonan yang menarik buat yang menjadi penontonnya. Yang dikritik juga ngerasa diperolok gitu, karena disampaikan dengan komedi. Oh pernah? Pernah diolok ya? Itu dia. Dikit aja itu Pak Men. jadi itu, jangan sampai berpikir, jangan sampai hanya berpikir, oh bagaimana saya menyajikan konten yang bernilai tontonan. Agar saya mendapatkan pundi-pundi duit dari sana. Tapi juga berpikir bagaimana menghadirkan tontonan yang utamanya bernilai tuntunan tersebut. Jadi value-nya itu ada. Kalau cuman cari duit, rasanya kita tidak diciptakan sekedar untuk cari duit. Kalau sekedar cari duit, monyet di hutan juga cari duit, kata Buya Hamka. Mungkin kira-kira begitu. Oke, value-nya harus ada. Bicara soal perayaan HUT TV One yang ke-17 ini, ada value yang juga kami hadirkan malam hari ini. Setelah ini masih ada program yang luar biasa Doa bersama. Langsung dari Jakarta Islamic Center, kami ajak Anda pemirsa menyapa rekan-rekan kami, ada Sofyan dan juga Fahada langsung dari sana. Sudah ramai sepertinya di sana ya, Sofyan. Baik, terima kasih Andro dan juga Vena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga ibu-ibu dan juga bapak-bapak jamaah yang ada di JIC Jakarta Utara. Betul sekali Andro dan Vena dan juga pemirsa. Beberapa menit lagi ya Indi ya. Sekitar 15 menit lagi. Betul kita akan berdoa bersama, bermuhasabah bersama, dan juga berzikir bersama, dan juga sekaligus mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dalam program Doa untuk Negeri dengan tema besar kita yaitu doa bersama membangun kolaborasi untuk negeri. Ini Masya Allah dari jamaah yang sudah hadir, ibu-ibu, apa kabar ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah siap kita nanti akan berdoa dan juga berzikir bersama ibu-ibu? Siap dong. Udah disiapkan tisunya untuk berderai air mata ya kan? Masya Bapak-bapak Allah. gimana? Sehat semua Pak?
Insya Allah, nanti ini kita akan live dan bersiaran langsung bersama Ustadz-Ustadz yang sudah hadir, sudah bersiap-siap di ruang ganti, ada Ustadz Dasat Latif. Ya, ada Ustadz Riza Muhammad, ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan juga ada Bunda Yati Priyati yang nantinya tentunya guru-guru kita ini pemirsa akan memberikan subtema ya, materi mengenai tema yang menarik juga, yakni mengenai bermental positif, melahirkan kemajuan diri dan bangsa. Namun Sofyan dan juga pemirsa, tidak hanya guru-guru kita yang nantinya akan memeriahkan, mengisi doa untuk negeri malam hari ini, namun juga ada penampilan spesial nantinya tentunya. Dari siapa, Sofyan? Dari The Massive tentunya yang sudah tadi, Indi tadi sudah ngobrol-ngobrol ya sama Rian The Massive. Sama Mas Rian. Wah. Masya Allah. Diajak nyanyi bareng nggak ntar ya? Belum, mungkin nanti habis ini ya. Tapi nanti kita akan berkolaborasi bersama. Bersolawat bersama juga. Bersama, Tolak Al-Badru bersama para jamaah di sini. Dan juga nanti kita akan beristighfar bersama, bersyukur, merenungi. Itulah sebetulnya yang ini yang diajarkan tadi guru-guru kita tadi di belakang panggung, bahwa ketika kita mensyukuri, ketika kita bertambahnya usia, yang harusnya kita lakukan adalah bersyukur. Kemudian juga beristighfar. Ketika kita usia kita berkurang ini sebetulnya sudah berapa amalan nggak sih yang sudah kita lakukan? Sudah banyak amal nggak sih, yang amal baik nggak sih yang kita lakukan? Nah itu nanti akan disampaikan tausiah oleh guru-guru kita, Ustadz Dasat Latif, kemudian juga Ustadz Riza Muhammad, Kiai Sumarno dan juga Bunda Yati Priyati ya ini. Ya, tentunya rangkaian acara malam hari ini adalah dalam rangka 17 tahun TV One mengudara untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Kita doa untuk negeri malam hari ini dari Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara. Betul sekali, dan sebentar lagi pukul 20.30 tepatnya, jangan kemana-mana, Anda terus pantengin terus TV One karena dalam rangka 17 tahun TV One mengawal dan juga berkolaborasi bersama negeri ini, nanti kita akan mendengarkan nasihat atau juga ceramah dari Ustadz atau guru-guru kita yang nanti akan bersama-sama jamaah nanti ya. Ya, betul. Saya kembalikan ke Andrew dan juga Vena, silakan. Terima kasih Sofyan dan juga Fahda. Doa untuk negeri akan dihadirkan TV One langsung dari Jakarta Islamic Center. Ramai sekali ya Ven ya, sana tadi ya. Ramai sekali, tidak sabar sekali. Kita juga masih punya banyak hal yang nanti akan kita hadirkan. Andro, usai jeda kita akan mengumumkan dan juga memberikan penganugerahan penghargaan. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Dialog Kebangsaan. Anak muda, satu suara, kolaborasi. Berbicara kolaborasi untuk negeri, artinya bukan hanya Gen Z, milenial yang kita libatkan. Ini ada tokoh yang senior banget di bidang jurnalistik. Siapa lagi kalau bukan Karni Ilyas, konsisten, tidak pernah banting setir profesinya. Pak Karni Ilyas bisa bergabung bersama kami. Anak-anak Gen Z pernah nonton Pak Karni kan? Apal kan ya? Terima kasih banyak Pak Karni Ilyas. Silakan Pak. Itu Pak, yang kami salut Gen Z loh Pak, bayangin Pak. Gen Z Pak, nontonnya Pak Karni Ilyas Pak. Dengan slogannya, kita rehat sejenak tadi kan. Ate tadi ya yang memperagakan. Ada mungkin petua dari Bapak agar kita bisa konsisten di profesi pilihan kita Pak. Baik, pertama-tama ya saya terima kasih dulu kepada semua narasumber. Yang terhormat Pak Dirut atau CEO, Pak Taufan, dan kemudian para rekan-rekan saya direksi TV One. Dan tentu saja yang saya hormati para pemirsa di seluruh Indonesia. Dan tanpa pemirsa kami itu tidak sampai 17 tahun. Berkat pemirsa lah kami ada di sini. Malam ini sebetulnya ini gelanggang anak-anak Gen Z katanya. Bukan anak-anak usia saya kan. Walaupun saya bekas anak muda juga. Tapi udah lama sekali. Jadi orang tua itu bekas anak muda itu jangan lupa. Jangan dilupakan. Anak muda belum karuan sampai tua.
Jadi Pak Menpora, Bapak-bapak sekalian, saya terkesan ini mungkin pertama kali kami mengadakan acara di mana pembicaranya anak-anak muda. Ya. Biasanya yang bicara di tempat kami ini orang-orang tua. Sekarang diputar. Tapi yang menarik tadi saya melihat semangat dari anak-anak muda. Jadi saya juga memulai karir sangat muda. Saya jadi wartawan pertama itu umur 20 tahun. Dan sekarang saya udah lewat 50 tahun karirnya. Karirnya bukan umurnya. Jadi maksud saya apa? Apa yang penting bagi anak muda untuk maju? Pertama, ya mimpi dulu. Dulu itu saya ditanya yang senior, kamu nanti mau jadi apa? Mau jadi wartawan. Ngapain jadi wartawan? Saya kepingin terkenal. Mereka ketawa. Karena gak biasa orang cita-citanya kepingin terkenal. Kepingin kaya biasa. Tapi kepingin terkenal. Dan ternyata apa cita-cita itu, mimpi itu sama dengan doa. Saya mungkin harus minta fatwanya dari Habib. Habib Jafar. Kok bisa sama dengan doa? Ternyata terkenal. Saking terkenalnya. Jadi apa? Jadi susah. Kemana-mana orang kenal kita, minta bersalaman, minta foto. Kadang-kadang lagi buru-buru minta foto juga. Dan mereka gak peduli. Kita harus berfoto. Jadi untuk tadi para anak muda yang main di media sosial, pikirkan lagi apa mau terkenal. Karena ternyata terkenal itu, jadi orang terkenal susah loh. Namun karena itu cita-cita, saya kepingin anak-anak muda, gak hanya yang hadir di sini, tapi yang ada di seluruh Indonesia. Cita-cita itu diperjuangkan. Dia tidak akan datang sendiri kesuksesan kalau kita tidak berjuang. Hidup itu adalah perjuangan. Siapa yang tidak berani berjuang, tidak berhak untuk hidup. Napoleon Bonaparte. Itu Napoleon Bonaparte. Tapi Habib, itu sejalan dengan agama kita, Islam. Karena begini, dalam Islam ada ayat yang mengatakan, Tuhan tidak akan mengabulkan atau doa Anda kalau Anda tidak berusaha. Innallaha la yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim. Benar enggak? Jadi harus berjuang. Tanpa perjuangan nggak ada cita-cita kalian yang akan sampai. Dan perjuangan itu seperti dibilang tadi, tidak cukup sekali gagal kalian nyerah, pulang kampung atau balik kandang. Tapi kalian harus coba lagi, coba lagi, coba lagi. Dan jangan pernah putus asa. Itulah, kalau tadi saya bicara, saya bilang sebagai anak muda, barusan sebagai orang tua. Itulah nasihat saya kepada semua anak muda yang ada di sini dan yang ada di mana-mana di rumah masing-masing. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Karnilias
harus berjuang dan cita-cita harus diperjuangkan. Luar biasa. Kalau sudah Pak Karin Ilyas kami nggak berani motong Pak. Kalau sama narasumber berani, kalau Karin Ilyas ngomong angkat tangan kami Pak ya. Bapak Ibu teman-teman. Dan kayaknya next kalau ketemu Pak Karni Ilyas itu bukan cuman minta salaman dan minta foto. Kayaknya perlu minta doa. Wah. Tadi sudah baca ayatnya keren banget. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke sesi wording. Dari TV One akan memberikan apresiasi kepada semua mitra yang betul-betul sudah berkontribusi dan inovasinya nyata untuk negeri ini ya. Nyata untuk negeri, langsung saja kita sampaikan, kita umumkan apresiasi pertama yang akan diberikan kepada Dr. Tan Yunita selaku owner Derma Pro. Dr. Tan Juanita dari Derma Pro telah berkontribusi dan berkolaborasi untuk negeri dalam bidang industri kecantikan yang menghadirkan beragam inovasi dan teknologi yang telah menjadi trendsetter serta menjadi salah satu pilihan bagi publik figur dan sosialita. Derma Pro kini berpotensi meningkatkan ekonomi Indonesia. Jalan Nasional Madani PNM yang akan diberikan kepada Bapak Razak Manan Ahmad, EVP Pengembangan Jasa Manajemen PNM. PT Permodalan Nasional Madani dengan program kerjanya turut berkolaborasi dalam pemberdayaan perempuan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Program yang mementingkan perhatian untuk kaum ibu tercermin dalam program BUMN melalui PNM Mekar demi mewujudkan generasi emas. Kami juga memberikan apresiasi kepada Pamjaya yang akan diberikan kepada Bapak Arif Nasruddin selaku Direktur Utama Pamjaya. Pamjaya di tahun 2024 telah berhasil memecahkan rekor dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Jakarta dengan memasang lebih dari 46.000 sambungan baru. Dengan adanya rekor ini, Pamjaya berkomitmen menyediakan akses air minum yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Jakarta guna mencapai target cakupan layanan 100% pada 2030. Berikutnya apresiasi kami berikan kepada pemerintah Kabupaten Batanghari yang akan kami berikan secara langsung kepada Bapak Fadil Arif SE, Bupati Kabupaten Batanghari. Pemkab Batanghari memiliki program kolaborasi dan inovasi dokter tangguh yang turut berkontribusi dalam melayani dan menjaga kesehatan masyarakat. Melalui program ini, para dokter, perawat, dan sopir berkeliling memberikan layanan kesehatan ke rumah-rumah penduduk. Kini masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan dengan cepat dan pasti. Berikutnya kami berikan kepada Weda Bay Industrial Park yang akan kami berikan kepada Mr. Jordan Su, perwakilan dari PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), kawasan industri nikel terintegrasi pertama di Indonesia, berkomitmen dan bertransformasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Maluku Utara, serta peningkatan daya saing dan prinsip berkelanjutan melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR). PT IWIP telah meluncurkan sejumlah inisiatif yang mencakup pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan, dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Apresiasi juga kami berikan kepada Pertamina yang akan langsung diterima oleh VP Corporate Communication PT Pertamina Persero.
Pertamina merupakan perusahaan kelas dunia dengan integrasi prinsip berkelanjutan di lingkup perusahaan. Pertamina terus berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan tumbuh bersama masyarakat dan lingkungan dengan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui 5 pilar, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peduli lingkungan, pembangunan infrastruktur dan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya kami undang untuk memberikan penghargaan ke atas panggung Ibu Maria Goretti Limi selaku Direktur Bisnis Marketing Sales Programming TV One. Inilah bentuk nyata apresiasi dari TV One kepada semua mitra. Diterima langsung oleh Dr. Tan Yunita. Selanjutnya diberikan kepada PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada Pamjaya. Penghargaan berikutnya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Batanghari. Apresiasi juga diberikan kepada Indonesia Weda Bay Industrial Park. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada Pertamina. Sekali lagi kami ucapkan selamat, terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ibu Limi, kita bisa foto sesaat dulu boleh? Berikan senyuman paling semangat. Inilah bentuk nyata kolaborasi untuk negeri malam hari ini yang tersaji di dalam dialog kebangsaan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami yakin Syakira, Deriansa, kemudian Mbak Sarah, Mas Menteri, Habib Jafar, Ate sama Cecep ingin bersuara. Tapi kita sudah sampai di penghujung acara dialog kebangsaan. Terima kasih, boleh sama-sama berdiri, boleh semuanya. Kita berdiri, pegang mic-nya masing-masing. Teman-teman mahasiswa mana suaranya? Jajaran direksi TV One mana suaranya? Wow, luar biasa. Kami berharap kolaborasi untuk negeri ini ada bukti nyata, ada ide-ide brilian yang kalian bisa tuangkan dan bermanfaat untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk TV One yang ke-17. Ini dia Mirabet Alditair, Darah Muda. Dipersembahkan oleh, didukung oleh